Hai Sobat Cooking, ketemu lagi di Dapur Iza. Kali ini saya bikin marmer cake versi kukus. Marmer cake ini kombinasi dari rasa coklat dan kopi mocha. Untuk detail resep dan cara pembuatannya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Let's get cooking! Siapkan wadah, lalu kita akan masukkan 3 butir telur utuh, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, teman-teman boleh ganti dengan ovalet atau TBM. Ketiga bahan ini akan saya mixer dengan kecepatan maksimal, kurang lebih 7 menit atau sesuaikan dengan kemampuan mixer masing-masing ya. Intinya sampai nanti adonan berubah menjadi kental, putih, mengkilat, dan berjejak. Kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah saya mixer 7 menit dan adonan sudah mulai berjejak. Nah, ini ketika gagang mixernya kita angkat, adonan tidak mudah jatuh ke bawah. Kemudian saya tambahkan seperempat sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili, juga susu bubuk. Ini saya pakai susu Denko kemasan 27 gram. Lanjut kita tambahkan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna, ini 150 gram. Diayak dulu supaya tidak ada yang bergerindil. Kemudian saya tambahkan 1 saset santan instan atau kemasan 65 ml. Lanjut saya aduk dulu dengan spatula, aduknya pelan-pelan saja, jangan kenceng-kenceng ya teman-teman. Ini diaduk hanya untuk menenggelamkan bahan-bahan kering tadi supaya nanti ketika mixer dinyalakan, bahan-bahan keringnya tidak berterbangan. Lanjut saya akan mixer 15 detik dengan kecepatan paling rendah. Tidak boleh mixer lama-lama ya teman-teman ketika tepung terigu sudah masuk. Khawatirnya nanti bahan yang tadi sudah kita kembangkan dengan mixer akan turun kalau kita jadi overmix. Jadi ini cukup 15 detik saja. Kemudian untuk memastikan semua bahan kering tercampur dengan baik, kita aduk lagi dengan spatula pelan-pelan saja dan jangan lama-lama. Kemudian kita tambahkan 100 ml minyak goreng kualitas bagus. Kita aduk dengan teknik aduk balik seperti ini ya. Nah, dari bawah diangkat ke atas, dari bawah diangkat ke atas. Penting banget pastikan tidak ada endapan minyak di dasar adonan ya. Nah, kalau sudah tercampur semua, lalu adonan saya bagi jadi 3 bagian. Kemudian bagian pertama saya mau tambahkan sedikit pewarna kuning, tujuannya supaya nanti bolunya tidak pucat. Lalu bagian kedua saya mau tambahkan pasta coklat kurang lebih 1 sendok teh. Dan untuk adonan ketiga saya mau tambahkan kopi Good Day Mochaccino. Cara bikin pastanya, kita ambil kurang lebih setengah bungkus kopi, lalu kita tambahkan 1 sendok teh air panas. Ini kita akan aduk terus sampai gulanya benar-benar larut, karena kalau gulanya tidak kita larutkan dulu nanti bisa menyebabkan kuenya jadi bantet.
Ingat ya teman-teman, airnya tidak boleh banyak-banyak. Kalau airnya banyak-banyak, khawatirnya nanti adonannya akan menjadi encer. Nah, kalau sudah benar-benar larut gulanya seperti ini, saya mau ambil 1 sendok makan aja untuk saya campurkan ke dalam adonannya. Kalau teman-teman tidak mau ribet, silakan gunakan pasta mocha saja ya, gunakan 1 sendok teh. Lalu saya mau cetak dengan cup puding seperti ini. Sebelumnya dioles dulu ya dengan margarin tipis-tipis secara merata. Supaya terbentuk motif, saya taruh adonan secara selang-seling seperti ini ya. Kalau semua adonan sudah masuk, lalu kita hentak-hentakkan seperti ini untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan. Kemudian kita akan kukus. Terlebih dahulu kukusannya harus sudah dipanaskan dan airnya harus sudah mendidih ya. Lalu kita akan kukus selama 35 menit dengan api sedang cenderung kecil seperti ini. Kita gunakan api sedang cenderung kecil supaya nanti permukaan bolunya tidak retak atau pecah. Untuk tutup kukusan yang datar jangan lupa dibungkus dengan kain ya supaya tidak ada uap air yang netes. Nah, setelah 35 menit kita tes dengan tusuk sate. Apabila sudah tidak ada adonan yang menempel artinya adonannya sudah matang. Lalu kita akan angkat, tiriskan dulu sebentar. Setelah agak dingin kita lepaskan dari cup pudingnya. Dan ini marmer cake-nya sudah matang. Sekarang saya mau potong. Marmer cake ini wangi banget, wangi dari kopi mocha dan juga coklat. Teksturnya juga lembut sekali ya. Ini enak banget kuenya, cocok untuk cemilan sendiri di rumah, teman ngopi atau ngeteh di pagi hari. Atau cocok juga untuk suguhan di hari raya. Cocok juga untuk hampers buat kita kasih ke orang tersayang. Untuk pengemasannya, teman-teman bisa gunakan plastik OPP seperti ini. Ini cocok juga untuk isian snack ya. Oke teman-teman, sekian dulu masa kali ini. Selamat mencoba di rumah, aku doain semoga berhasil ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga loncengnya dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya manfaat. See you, bye-bye. Hai Sobat Cooking, ketemu lagi di Dapur Iza. Kali ini saya bikin marmer cake kukus versi coklat durian. Untuk detail resep dan cara pembuatannya, tonton videonya sampai selesai ya. Let's get cooking! Untuk bahannya, saya pakai 3 butir telur utuh, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, 150 gram tepung terigu protein sedang, 1 saset susu denkau atau kemasan 26 gram, kemudian ada seperempat sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili, santan 65 ml, dan 70 gram margarin, pasta durian dan pasta coklat. Untuk loyangnya saya gunakan cetakan puding dengan diameter 20 cm. Nah,
Nah, langkah pertama saya mau cairkan dulu margarinnya dengan cara double steam ya. Jadi didihkan air dulu, kemudian margarinnya kita taruh dengan mangkok yang berbeda. Nah, kita bantu aduk-aduk dengan sendok, dan apabila margarinnya sudah setengah meleleh, lalu kita bisa matikan api kompornya, dan pastikan dalam mencairkan margarin ini jangan sampai margarinnya menjadi minyak ya teman-teman. Kalau sudah, lalu cup pudingnya saya mau oles dengan margarin tipis-tipis aja dan merata ya. Ini cup pudingnya sudah selesai saya oles dengan margarin. Kemudian kita siapkan wadah, lalu kita akan mixer telur, gula, juga SP. Mixer dengan kecepatan maksimal, tentunya bertahap ya. Mengatur kecepatannya sampai nanti adonannya berubah menjadi kental, berwarna putih, mengkilat, dan berjejak. Saya akan mixer kurang lebih 7 menit, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi mixer masing-masing ya. Kurang lebih adonannya jadi kental seperti ini ya. Saya cukupkan mixernya, dan apabila gagang mixer kita angkat, adonannya masih nyangkut, tidak mudah jatuh. Kemudian saya akan tambahkan susu bubuk, vanili, dan juga garam. Tambahkan juga tepung terigunya. Diayak ya untuk memastikan tidak ada tepung terigu yang bergerindil. Tepungnya bisa kita tenggelamkan dulu dengan spatula seperti ini ya, supaya nanti ketika di mixer tidak berterbangan. Lalu tambahkan santan instannya. Saya akan rapikan dulu adonannya supaya ke tengah semuanya. Kemudian lanjut saya akan mixer dengan kecepatan paling rendah 15 detik saja, tidak boleh lama-lama ya. Kalau overmix, adonannya nanti bisa turun. Nah, ini saya cukupkan. Lanjut saya akan tambahkan margarin yang tadi sudah kita cairkan di awal. Pastikan margarinnya ini sudah dingin ya, tidak boleh kalau masih hangat. Lanjut kita aduk dengan teknik aduk balik untuk memastikan tidak ada endapan margarin di dasar adonan. Seperti ini ya cara mengaduk balik. Pastikan adonannya benar-benar tercampur dengan margarinnya. Kalau margarinnya masih ada yang mengendap, nanti bisa menyebabkan adonan menjadi bantet ketika kita kukus. Nah, ini margarinnya sudah menyatu dengan adonan. Konsistensinya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental tetapi juga tidak encer. Kemudian saya mau bagi adonan ini menjadi 2 bagian sama rata. Bagian pertama saya tambahkan pasta coklat kurang lebih 1 sendok teh, lalu kita aduk perlahan-lahan sampai pastanya tercampur ya. Jika sudah, lanjut yang bagian kedua, saya mau tambahkan pasta durian kurang lebih 1 sendok teh saja. Setelah itu saya mau campurkan dengan sedikit pewarna kuning supaya warnanya lebih cantik aja, karena kalau kita hanya menggunakan pasta durian saja, kuningnya itu tipis. Kalau misalnya mau kita tambahkan pasta durian lagi supaya kuningnya lebih tebal, nanti aroma duriannya terlalu strong. Dua adonan sudah ready, sekarang kita mau masukkan ke dalam cup puding. Supaya terbentuk motif, saya taruh adonan selang-seling seperti ini ya. Buat teman-teman pecinta durian, marmer cake dengan varian coklat durian ini perlu banget kalian coba. Aroma duriannya tidak terlalu strong dan harumnya itu enak banget, apalagi dikombinasikan dengan coklat. Di tahap ini teman-teman bisa sembari memanaskan kukusannya ya, supaya nanti ketika adonan sudah siap, air dalam kukusan sudah mendidih.
Nah, kalau adonannya sudah masuk semua, lalu kita bisa hentak-hentakkan seperti ini untuk mengeluarkan apabila ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Ini kukusannya sudah panas, sekarang saatnya kita akan mengukus. Apabila teman-teman menggunakan kukusan dengan jenis tutup datar, perlu banget tutupnya dibungkus dengan kain ya, supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam bolunya. Ini kita akan kukus kurang lebih 35 menit dengan api sedang cenderung kecil saja. Setelah 35 menit, ini saya buka tutup kukusannya dan bolunya sudah matang. Kita bisa lakukan tes tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Apabila sudah tidak ada adonan yang menempel dalam tusuk sate, berarti bagian dalam adonan sudah matang. Kemudian tunggu sampai agak dingin, lalu bisa kita lepaskan dari cup pudingnya. Ini aromanya semerbak banget, wangi durian kombinasi dengan coklat. Sekarang saya mau potong dan ini kerasa banget kalau teksturnya itu benar-benar empuk, tidak bantet dan menul-menul ya. Nih teman-teman bisa perhatikan, kuenya benar-benar lembut, seratnya juga halus, dan ini kalau dimakan tidak seret sama sekali, cocok banget buat teman ngopi atau buat teman ngeteh dimakan bersama dengan orang tersayang. Nah, untuk pengemasannya, saya sarankan menggunakan plastik OPP seperti ini ya. Lebaran kan tinggal menghitung hari nih teman-teman, kue ini juga cocok banget buat suguhan lebaran ya. Oke, sekian dulu masa kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga loncengnya, dan share ke sosial media teman-teman semuanya, supaya manfaat. Yang mau mencoba di rumah, aku doain semoga berhasil. See you, bye-bye. Hai Sobat Cooking, ketemu lagi di Dapur Iza. Kali ini saya bikin bolu kukus vanilla strawberry. Ini tuh enak banget, hanya menggunakan 3 telur aja. Tampilannya juga cantik, menarik, dan ini bisa mengembang dengan sempurna. Pori-porinya juga halus, kuahnya lembut, tidak seret sama sekali ketika dimakan. Ini cocok banget buat teman-teman yang sedang nyari ide untuk suguhan acara keluarga, untuk ide jualan, atau untuk isian snack box. Nah, pengen tahu cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Let's get cooking! Siapkan wadah, lalu kita masukkan 3 butir telur ayam, pastikan dalam keadaan segar, tidak dari dalam kulkas, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, teman-teman bisa ganti dengan TBM atau ovalet. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan maksimal, bertahap ya, nyalain mixernya dari kecepatan paling rendah dulu. Saya mixer kurang lebih 6-7 menit, sesuaikan dengan kondisi mixer teman-teman semua. Intinya sampai nanti adonan berubah jadi kental, mengembang, berwarna putih mengkilat dan berjejak seperti ini. Dan ketika gagang mixernya kita angkat, adonannya tidak mudah jatuh. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok teh pasta vanila, atau teman-teman bisa ganti dengan vanili bubuk 1/4 sendok teh aja. Kemudian kita masukkan susu bubuk, saya gunakan Denko 1 saset atau kemasan 26 gram. Diayak ya supaya tidak ada yang bergerindil. Lalu 150 gram tepung terigu protein sedang, diayak dulu karena tepung terigu biasanya banyak yang bergerindil. Nah, setelah tepung terigunya masuk, lalu ini tepung terigunya akan saya tenggelamkan dulu supaya nanti ketika mixer dinyalakan, tepung terigunya tidak berterbangan. Hanya ditenggelamkan ya, jangan diaduk. Kemudian saya tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Kemudian saya akan mixer dengan kecepatan paling rendah 15-20 detik aja, tidak boleh lebih dari itu. Kalau kelamaan memixer setelah adonan kering masuk, dikhawatirkan adonan yang tadi sudah mengembang bisa turun. Kemudian bisa lanjut diaduk dengan spatula untuk memastikan bahan kering tadi sudah tercampur. Setelah itu tambahkan 100 ml minyak goreng kualitas bagus, lalu diaduk dengan cara aduk balik seperti ini ya, ambil adonan dari bawah lalu dibalik. Aduk, balik.
aduk balik. Nah, ini untuk memastikan bahwa di dasar adonan itu tidak ada minyak yang mengendap. Teman-teman harus pelan-pelan dan pastikan sampai semua minyaknya ini tercampur dengan baik ke dalam adonannya. Karena kalau misalnya minyaknya itu tidak tercampur semuanya, nanti adonannya bisa bantet ketika kita kukus ya. Nah, seperti ini sudah tercampur semuanya. Kemudian adonan mau saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Yang satu bagian mau saya tambahkan pewarna kuning muda beberapa tetes aja. Fungsinya ini hanya untuk memberikan warna supaya nanti kuenya itu tidak berwarna putih pucat. Teman-teman boleh skip jika tidak berkenan ya. Ini saya memberikan ide kepada teman-teman yang pengen berjualan kue. Karena yang namanya orang jualan itu tidak hanya soal rasa tetapi juga estetika. Nah, kemudian yang bagian satunya lagi saya mau tambahkan pasta stroberi kurang lebih 1 sendok teh aja. Kemudian diaduk sampai benar-benar merata ya. Resep ini juga bisa teman-teman kreasikan sendiri dengan rasa-rasa yang lain seperti misalnya pandan, kopi, mocha, atau lain sebagainya. Ini saya mau kukus menggunakan cup puding seperti ini. Jangan lupa cup pudingnya dioles dengan margarin tipis-tipis aja, tetapi pastikan merata. Setelah dioles merata, lalu saya akan beri taburan tepung terigu sedikit aja. Lalu kita hentak-hentakkan seperti ini supaya tepung terigunya merata. Supaya terbentuk motif, saya mau tuang dengan cara seperti ini. Ini per 2 sendok makan ya teman-teman, perhatikan aja adonannya selang-seling per 2 sendok. Stroberi 2 sendok, lalu yang vanila 2 sendok, lalu stroberi lagi 2 sendok, vanila lagi 2 sendok, terus sampai semua adonan selesai. Setelah itu adonan siap kita kukus, pastikan kukusannya sudah mendidih airnya ya. Nah, kita kukus selama 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa apabila tutup kukusan teman-teman datar, dilapisi dengan kain supaya tidak ada uap air yang menetes. Setelah 35 menit, teman-teman bisa cek dengan tusuk sate untuk memastikan bagian dalamnya sudah matang sempurna. Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel, berarti adonan sudah matang. Lalu bisa kita angkat dan kita dinginkan dulu. Setelah dingin, baru nanti bisa kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini saya mau keluarkan dari loyangnya. Nah, ini tampilan dari bolunya, cantik sekali ya. Kita keluarkan dari loyang pelan-pelan dan tara. Sekarang saya mau potong. Ini kerasa banget bolunya, lembut banget ya. Tuh ketekan jari saya aja dia ada bekasnya tuh karena lembut banget. Nah, ini dalamnya seperti ini, motifnya juga cantik, mirip seperti bolu zebra. Pori-porinya halus, menul-menul, lembut banget, mengembang dengan baik, dan kalau dimakan sama sekali enggak seret di tenggorokan. Oke teman-teman, sekian dulu masak kali ini. Buat yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga loncengnya, dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Aku doain buat teman-teman yang mau coba di rumah semoga berhasil. Yang pengen jualan, aku doain juga semoga laris manis. Oke, bye-bye.